Alhamdulillah, nampaknya kita semua yang tua yang muda berangkat. Nah, sih kita jadi warga negara Jerman. Jadi, nanti saya yang paksa semuanya berangkat. Setelah saya pulang dari sana. Baik. Kalau ada baik, jangan ditunda. Jadi silakan Bapak untuk bertanya dari pondok mana atau lembaga mana. Silakan siapa duluan. Ya, NUC satu. Ya, satu lagi Bapak dari mana? Musdalifah. Haji. Ya, Bu. Bupina, oke. Bupina. Silakan kepada MUC. Ya, depan pada dekat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hadi Wasyari. Saya dari Pondok Pesantren Medina Umat Cendekia. Saya juga lulusan kuliah di Palu di sama ya. Kuliah paham. Saya akan memetakan dulu Pak Ustaz ya sebenarnya. Ada 3 hal dari 3 termin. Termin pertama pembukaan. Itu perlu ada yang saya tanyakan satu sebenarnya. Yang kedua termin inti sebenarnya tentang Ausbildung. Yang ketiga tentang informasi data dan observasi. Saya pikir nggak perlu tanyakan. Saya pikir banyak dicari di Google ya. Tapi yang pertama adalah tentang mukadimah tadi, bahwa Bapak punya mendirikan kampung IT dan ada konsep Nabi Sulaiman tadi. Tinggal duduk semua nyala, tinggal nyala. Ini ada nggak yang menerapkan ini Pak? Apa secara kerjasama nggak menerapkan dengan yang lebih besar gitu? Bukan hanya di kampung IT, mungkin di pemerintah atau di mana? Itu pertama kan. Dan kalau tidak ada kendalanya apa gitu? Karena saya pikir ini pentingnya IT itu untuk hajat hidup orang banyak, untuk hajat dirinya jadi kaya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi tentang kodimah Pak. Yang kedua saya dulu kepala sekolah Pak di Cendekia di Serpong Pak. Murid saya itu Pak kalau masuk Jerman susah bukan main. Setahun belajar bahasa Jermannya dan biayanya mahal. Dan ini saya lihat agak lebih mudah. Tapi ternyata saya tadi mau tanyakan kampusnya itu swasta benar. Tapi tadi di akhir saya sudah melihat bahwa ada 2 program, ada studium sama OSBI. Tadi berarti yang saya sampaikan yang murid saya itu di studium ya. Jadi mencetak sarjana-sarjana memang. Kalau ini kan lebih cenderung mencetak pekerja profesi ya gitu. Ya bukan mirip dengan penyalur kerja, tapi memang mencetak orang-orang yang bisa bekerja. Pertanyaan saya, ketika mereka itu di sana, ya, tujuan utama itu sebenarnya tujuan besarnya, apakah mereka memang tadi yang Bapak sampaikan kan banyak tentang bagaimana kekosongan tenaga kerja di Jerman, bukan Indonesia bagaimana, sehingga bagaimana anak-anak kita itu kalau ke sana bisa mengisi kekosongan itu. Apakah tujuannya itu anak kerja di sana pun belajar di sana untuk kerja di sana, atau di sana untuk pulang ke Indonesia? Ini berkaitan dengan cinta negara ya. Oke, itu yang inti Pak ya. Terus selanjutnya ini yang teknisnya Pak. Untuk teknisnya saya pikir ini terjangkau yang akan mengelola di Bakar, karena saya lihat ini bukan main kisahnya beberapa aja kan. Dulu belum ada pesantren yang bekerjasama dengan sekolah negeri, hanya beliau. Dan sekarang dengan Jerman. Ini kita bisa jago semua. Ini Pak, yang tadi sebenarnya saya baca biaya 6 bulan di DBC itu 18 juta. Ya, makanya saya biaya 6 bulan di DBC yang pertama. Yang kedua, tadi ada istilah DO. Kalau tidak lolos seleksi maka DO. Nah ini kendala juga ini. Kemampuan kita kan berbeda-beda nih. Minatnya mungkin sama, kemampuan berbeda. Kalau DO, solusinya apa? Apakah mulai dari awal lagi dengan pembiayaan baru, atau apakah hanya tinggal pengayaan saja? Tapi bagaimana anak itu bisa masuk ke Jerman? Karena saya pikir harus diakomodir juga kemampuan dan minat dan niat gitu ya. Itu Pak, saya pikir yang ganti dengan yang lain. Saya pikir untuk masalah studium itu apakah bisa juga dilakukan seperti Ausbildung Pak? Kayak ada kalangan dan sebagainya. Karena kalau Ausbildung kan lebih ke arah mencetak profesional dari kerja, sedangkan studium itu kan seperti yang kita di sekolah kita ini ingin mengarahkan anaknya kuliah di Jerman itu ke arah studium Pak. Apakah program Ausbildung juga bisa diterapkan juga di program studium? Bisa aja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya, biar nggak
Kita berikan Ya, pertama IT bisa dikerjasamakan atau tidak? Ya, kami alhamdulillah saat ini begitu orang datang ke tempat kami di kampung IT rata-rata langsung boleh nggak diduplikasi di tempat saya? Karena di kampung IT itu bukan sebatas itu, tapi kami membangun sebuah ekosistem teknologi sebagaimana yang dibangun oleh China. Tapi sayangnya saya di Indonesia. Teman saya waktu saya dalam seminar bersama dan saya mempresentasikan apa yang ada di kampung IT, beliau bilang sama saya itu di Indonesia. Cuma kenapa? Enggak, kalau aku di Amerika udah jauh lebih besar dari Google. Jadi kami sudah 2015 saya riset di LinkedIn karena setidaknya global 5 walau di sini ada apa itu bikin penasaran sehingga saya 2015 ke China dan saya riset di sana. Memang China ini tidak bisa dilawan. Maka disebut tadi kan China nomor 1. Apa yang mereka lakukan? Nah itu bukan kebetulan atau kata orang dia bukan duduk-duduk, tapi melalui sebuah proses yang mereka siapkan. Maka kita perlu belajar dari mereka. Ya. Salah satu yang menarik bagi saya sehingga China ini mampu mengalahkan Amerika saat ini karena China itu memiliki namanya kedaulatan. Khususnya kalau di era digital yang mahal itu dan menjadi emas baru di era digital itu adalah data. Nah China waktu saya ke sana saya coba browsing karena waktu itu saya di Guangzhou. Katanya di Guangzhou itu ada makam Sayyidina Nabi Waqqas radhiyallahu. Saya cari dulu. Kan selalu kita pakai Google tidak hidup. Saya WA tidak hidup, Facebook tidak hidup, mati semua. Saya kira saya ini lagi habis kuota, tapi ternyata karena saya waktu itu dapat bonus menempati hotel Presiden Room, nggak mungkin. Ternyata memang bahwa di sana semua produk Amerika itu tidak boleh masuk karena jika mereka masuk hakikatnya kita sudah dijajah oleh produk tadi. Nah, Amerika punya penduduk yang sangat banyak, cukuplah dengan penduduk. Nah itu, makanya kemudian seperti sekarang mendominasi dunia karena hal itu. Saya juga karena sudah tahu rahasianya, maka kami melakukan semuanya itu di kampung IT, karena kami fokus riset. Dan yang kami lakukan pelakunya adalah semuanya santri. Semuanya santri, termasuk saya alhamdulillah santri Quratul Mu'allimin dan tidak pernah kuliah IT, tapi saya pernah bekerja di Telkom dan saya di Batam ini saya sudah biasa waktu di Telkom daerah-daerah pesisir itu dulu sebelum ada handphone saya sudah bikin handphone, makanya saya ditarik oleh Telkom. Sebelum ada WhatsApp saya sudah bikin WhatsApp. Nah itulah maka saya dapat gelar profesor itu ya karena melihat karya saya gitu kan. Dan saya turun keliling dunia itu kaitannya dengan penelitian tadi. Ya kalau saya tidak keliling dunia, saya nggak dapat inspirasi bagaimana membangun riset itu. Ya, saya kemarin contoh di Turki dan termasuk di Eropa. Istri saya kan saya bawa kemana-mana. Waktu di Turki, ya kan betul istri saya juga saya bawa ke Jerman. Dia istrinya beliau juga ikut. Saya gini Pak, ini rahasia saya ini ya. Kalau kita suami semangat, karena dapat sesuatu yang inspirasi, sementara kita ini berapi-api. Tapi kalau istri kita itu dia jadi pemadam kebakaran Pak. Jadi harus kita bawa-bawa itu rahasia. Jadi kita selalu mulai gitu. Kalau kita semangat, amal ngapain? Karena nggak connect ilmunya. Jadi itu rahasianya di samping menjaga kedua kita lain. Ya kalau ada ide itu dia tetap gitu. Makanya harus bawa istrinya. Iya. Jadi itu kami sudah membangun itu semua dan kemarin juga kami sampaikan di Gubernur sehingga ini kunjungan ke kampung IT ini mungkin baru dalam negeri. Kalau selama ini
di luar negeri, karena memang yang mengapresiasi karya itu adalah orang-orang luar negeri. Tapi kalau dalam negeri, ya begitulah Pak. Ya gitu. Makanya saya punya karya namanya Maktabah Digital Al-Kubro. Itu karya saya tahun 2006. Ya. Saya di Malaysia, saya dengan Jakim itu kerjasama dan saya training setiap tahun dengan Jakim mentraining guru. Yang mereka gunakan adalah iPad. Zaman itu iPad ini yang iPad Air harganya 17 juta. Terus setelah kami selesai sesi pertama begini, ada pertanyaan kayak gini, Pak Ustaz, gadget apa yang paling bagus untuk kita gunakan Al-Kubro ini? Saya bilang iPad seri berapa? iPad Air yang terbaru sekarang. Setelah sesi begini bubar, bilang tiba-tiba setelah selesai istirahat, mereka semua datang bawa iPad. Langsung ngomong mereka, iPad harganya 17 juta, belum aplikasinya. Padahal kalau di Indonesia, wah kok mahal banget, mendingan belikan sapi. Mindset. Nah saat itu juga sudah sistem mereka. Saya kan ada komunitasnya di WK. Oh ada update baru. Mereka Pak dari Kuala Lumpur terbang ke Surabaya untuk update ke tempat kami di Kampung IT. Dari Surabaya dia charter mobil, begitu selesai update balik lagi ke Malaysia. Cuman dia Ustaz, di sini semua orang marah-marah terus. Kenapa? Ya saya sepanjang perjalanan dari Surabaya, supir taksinya kan ngebel tuh banyak gitu. Padahal kan kalau di Malaysia kan nggak ada bel kan, kecuali orang marah. Kan gitu. Rakson, kayak gitu. Marah terus. Jadi begitulah mindset mereka. Kenapa mereka lebih maju pada kita yang ngajarin mereka? Gitu. Makanya walaupun kami di sana udah semua orang mengapresiasi karya yang kami lakukan, tapi ya begitu. Ya, gitu. Ya. Jadi nanti saat bisa kita kerjasamakan dan itu sangat gampang. Makanya persoalan kita sebenarnya adalah SDM. Maka kemudian bagaimana agar semua produk kita ini atau program-program yang kita gunakan ini langgeng, harus di backup dengan sumber daya manusianya. Kita kan saat ini banyak dapat bantuan dari pemerintah misalkan lab, tapi 3 bulan terus setelah itu mati. Iya. Karena nggak ada SDM-nya. Kan gitu. Maka kami ada IDBC ini yang hanya 1 tahun itu sudah bisa mengefisien 3 tahun dan itu langsung bisa siap pakai. Gitu. Jadi kalau kita mau di pesantren nanti ada kita contohnya Air juga Pak. Di Batam susah air. Oh gitu. Nah sudah ada beliau juga. Tapi baiknya nanti gini kita nanti bareng-bareng ke Jerman Oktober gitu. Cocok. Dan sama pimpinan lembaga pendidikan saya kira perlu membuka wawasan karena ini adalah investasi yang sangat strategis. Kalau kita tahu nyatanya bukan ceritanya. Siap. Tidak berangkat murah. Yang kedua berarti apakah untuk balik dulu? Nah, misi kita sebagaimana yang diwasiatkan oleh Yang Habibie bahwa mengenai tentang masalah bagaimana kita membangun bangsa. Kita tidak bisa merubah sebuah sistem negara atau sistem pendidikan kita. Itu butuh waktu yang lama. Mungkin harus ganti rezim dan belum tentu ya sama tepat. Tidak pesimis. Maksudnya di sini. Makanya langkah yang paling strategis itu bisa kita lakukan sekarang dengan peluang yang ada. Kita bawa anak-anak kita ke tempat yang kondusif tadi, sehingga nanti 2-3 tahun mereka balik ke sini, kita sudah siap seandainya peluang itu sudah ada. Daripada kita pesimis, wah ngapain? Nah itu berarti dia kan tidak punya jiwa besar. Kita tetap tidak boleh berkerdil hati dan anak-anak kita dalam peluangnya. Karena kalaupun nanti tidak untuk bangsa secara keseluruhan, tapi untuk anak-anaknya, karena kita punya visi peradaban itu tidak hanya satu generasi, maka harus kita siapkan orang tua yang siap membawa anak-anaknya mewarisi peradaban. Dan di sana
yang saya lihat sendiri, dan semoga nanti Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita lihat bareng-bareng misalnya seperti apa, bukan cuma dengar cerita dari saya atau Arianto nanti, tapi kita langsung buktikan bersama. Insya Allah bisa bentuknya. Nanti kami undang ke kampung ini. Terus yang DO solusinya kami tetap mengadopsi pola yang dilakukan di negara-negara maju bahwa sejak kita itu adalah juara, ya, tapi di bidangnya. Hanya kita di Indonesia bahwa juara itu dipatok hanya dengan satu kategori, yang pintar matematika dan ranking di kelas. Kan itu juara kita di sini. Kalau di negara maju semuanya juara, sehingga di sana tidak ada ranking dan tidak boleh membanding-bandingkan. Ya. Makanya terkait dengan masalah waktu itu sekali lagi buat setiap orang punya kemampuan, tapi waktu yang membedakan. Nah itu perlu kita akomodasi sehingga mereka tinggal extend apa yang tidak bisa, gitu ya. Tidak harus memulai ulang dari awal. Gitu. Kemudian terakhir studio bisa ya. Yang studium ini karena ada peluang yang sangat strategis dan kebutuhan yang besar di masa yang akan datang adalah tentang anak-anak pinter kita ini bagaimana terwadai dengan baik. Sehingga kami dengan Global Katalis kita akan membangun di Indonesia sekitar 500 pendidikan internasional, dan itu sebagai stud call-nya, karena studium kan wajib lewat stud call, itu akan kita selenggarakan di Indonesia. Anak-anak pesantren yang hebat-hebat, maka bagaimana nanti mereka jalur studium baik kedokteran yang di sana gratis, kedokteran kita mahal bisa lewat sini. Insyaallah seperti itu. Cukup ya saya. Ustaz, kalau tampilkan biaya pendidikan di IDDC. Ya, berarti kita menyesuaikan aja gitu. Ya. Sebelas 350. Tapi ini UMR Solo. Berapa lipat? Udah sebaca Pak? Ada. Perlu jawaban nggak saya? Ini kan kalau baca Ya, kita untuk angkatan pertama 30 orang Agustus kita menyesuaikan dengan Solo aja. Woi, 6 bulan ya. Ya, enggak 6 bulan itu lain. Per bulannya ada itu untuk sebulan pertama satu Masuk lah ya. Ya. SPP yang 1,6 itu kalau di Solo. Ya. Ya, kita samakan aja. Masa Solo bisa Batam segitu susah? Artinya tiap bulan itu ada biaya bulanan 1,6. Jadi yang diajarkan adab dan bahasa. Jadi itu kita semua di situ ya. Ya, di bulan karantina Dengan makan itu nanti. semuanya. Kemudian setiap 2 bulan kita bawa ke Singapura untuk simulasi, ya, biar dia punya adab di Jerman nanti. Itu gambaran besar. Ya. Kalau yang ini apa namanya dari Pemda seperti halnya kayak di NTT dan mungkin beberapa pemprov menurut saya itu kan mereka melibatkan bank daerah untuk membackup pendidikan ini. Dan juga kalau untuk yang sistem kelas internasional itu berarti kan tidak perlu boarding, tetapi dimasukkan dimulai kelas 10 bahasa Jerman. Kalau ada 30 orang di lembaga pendidikan itu yang akan nanti ke Jerman, berarti kami yang menghadirkan guru bahasa Jermannya. Itu gajinya dari Global Katalis, bukan beban dari lembaga kita. Seperti itu. Nah, saya dari kuota 500 itu nanti akan kita bagi ke setiap lembaga ini mau berapa setiap tahun. Karena kalau kita sudah bisa memenuhi itu, kita bisa minta lagi yang lebih dari itu banyak. Makanya edukasi ini kan yang membawai pesantren, saya kira ini memang perlu ada sosialisasi secara khusus untuk anak-anak pesantren, karena saya kira anak pesantren terkait dengan masalah ada jauh lebih siap. Gitu. Ya. Baik, mungkin ke depan kita FKPP untuk sama-sama tadi banding ke IDC, ke kampung IT. Ya. Ya. Kita itu edukasi yang memperbaiki. Ya, kemudian kalau masalah biaya masing-masing pondok itu bisa lah, apalagi masing-masing ada pondok dibiayai oleh pondoknya masing-masing untuk yang ngasih ini saja, ya, yang untuk 6 bulan ini saja, selebihnya nanti ditanggung oleh Global Katalis. Ya, gimana Bu Epi?
Ya, selain pendidikan, kita juga jadi anak KLP itu luar biasa. Saya juga KLP, ya, cuma alumnus. Kalau dia alumni, kalau saya alumni tidak lulus. Alumni tidak lulusnya kayak gini, apalagi lulus, ya kan? Ini menunjukkan bukti pondok pesantren itu memang hebat. Baik, kepada selanjutnya masalah pembiayaan kami akan menyesuaikan dengan Solo. Ya, selama 6 bulan per bulannya sekian, insya Allah Batam bisa. Baik, baik selanjutnya kepada Bapak Musrifah. Oke, ada lagi daripada. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada Pak Ustaz jadi atas segala penjelasannya. Yang mau saya tanyakan untuk program ini kan dijelaskan itu tamatan SMK, SMA, S1 dan S2. Apakah yang pertama pertanyaannya, apakah ada batasan usia untuk S1, S2? Siapa tahu yang udah usia tertentu kepingin berangkat juga, tapi usianya belum tahu berapa batasannya. Baik, yang kedua, tadi dijelaskan bahwa di Jerman itu 4 tahun tidak boleh ganti guru. Baik. Ya. Kemudian untuk TK sudah harus lulus jadi sendiri baru bisa masuk ke PAUD ya. Kemudian untuk SD selesai program pendidikan akhlak di SD. Yang ingin saya tanyakan di Indonesia atau di Batam itu ada semacam lembaga yang menerapkan sistem bahwa setiap kurikulum itu ganti kurikulum ganti guru. Nah, ada satu lembaga dengan alasan untuk pengembangan guru ataupun penyelesaian psikologi anak gitu. Dan ini juga jadi pertanyaan gitu. Mungkin Bapak punya pengalaman lebih luas di daerah dan di Eropa ataupun di luar negeri, mungkin mana yang terbaik gitu. Walaupun kita mengetahui Jerman maju ya, tapi apakah sistem seperti ini bisa kita terapkan atau yang di Jerman ini lebih unggul gitu. Mungkin kami dari BSC Kota Batam untuk berkasus setia bergerak di bidang rumah hafiz. Jadi kami sangat butuh sekali info seperti ini karena kita juga menjadi guru sekaligus langsung berhubungan dengan anak. Demikian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan umur, berbicara secara umum di Jerman bahwa di sana tidak boleh membeda-bedakan dalam hal apapun. Begitu di sana. Misalnya kita umur 60 mau S1 boleh. Di sana boleh. Jadi nggak ada batasan. Cuman karena kita berbicaranya kader dan produktivitas gitu, ini kebijakan dari Global Katalis bahwa yang akan bisa mendapatkan dana talangan itu maksimal usianya 35 tahun. Kecuali kalau nanti mau jadi muslim. Tapi ada case khusus bagi misalkan saya berkeluarga kemudian saya punya kompetensi ini, kemudian nanti kan kita 500 orang dan setiap 25 orang kita menghadirkan muslim yang kita hadirkan dari sini. Nah, itu bisa ya, seperti itu. Dan itu dibiayai oleh Global Katalis dari guru. Itu bisa pindah satu rumah tangga ya. Anak ini cucu. Pindah kan? Jadi itu ya masalah usia karena memang proyeksinya adalah kader dan kita ada produktivitasnya masih oke, di umur 35 tahun dapat dengan talangan. Insya Allah. Kalau ada juga saya juga menyampaikan dari beberapa kali
pendidikan dasar itu tapi terkendala biaya, kita bisa ajukan untuk mendapatkan beasiswa. Ya, gitu, ada begitu. Yang kedua terkait dengan gaji guru apa solusinya? Ya, begini. Di Eropa atau secara umum di negara maju, guru ini adalah posisi paling prestis dengan gaji paling tinggi, dan untuk menjadi guru adalah hal yang paling sulit, bahkan jauh lebih sulit dibanding menjadi dokter. Jadi di negara maju. Kenapa? Kalau dokter proyeksinya bagaimana hanya menguasai satu aspek dari aspek manusia. Manusia itu kan terdiri dari rupiah, jasad, dan akliyah. Ya. Logika, ya, atau akal. Nah, guru harus menguasai tiga-tiganya. Harus menguasai ini akliyahnya, itu harus terpetakan. Ruhiyahnya seperti apa, jasadnya seperti apa. Sementara kalau dokter hanya khusus masalah jasad. Jadi harus lebih hebat daripada dokter. Pendidikan juga di negara maju betul-betul memperhatikan tentang potensi. Bagaimana potensi itu dieksplorasi sehingga menjadi energi. Kan tidak ada artinya kita punya potensi, semua kita punya potensi, tapi tidak tereksplorasi. Kalau tidak dieksplorasi, maka tidak jadi energi. Gitu. Salah satu praktek dari bagian bagaimana bisa memenuhi tiga aspek manusia tadi, kalau sekolah-sekolah di negara maju, satu misalkan terkait dengan pendidikan jasmani, berarti kan butuh olahraga. Ya. Jadi di sana wajib setiap sekolah itu punya lapangan dan kolam renang. Gitu. Yang kedua terkait dengan akliyah, konsumsi akliyah adalah ilmu. Maka pertama yang mereka bangun pertama kali adalah perpustakaan. Perpustakaan. Ruhiyah, yakni tentang keagamaan. Nah, tergantung agamanya apa. Semua difasilitasi. Kalau di Jepang itu walaupun satu anak agama Islam, maka dihadirkan guru agama Islam. Walaupun satu. Gitu. Bahkan saya lihat sendiri waktu di Jepang itu. Ini luar biasanya mereka memanusiakan manusia. Nanti makanya saya lihat tuh ke Jerman, kita ke Jepang. Ya. Masya Allah. Ya, memang kita harus keluar dari kultur ya, agar kita bisa membenahi sistem pendidikan kita. Ya, gitu. Jadi di Jepang ini ada satu anak cacat yang pakai kursi roda. Pendamping saya waktu penelitian di Jepang tahun kemarin, ini jalan, jadi dibikin jalan khusus untuk kursi roda. Itu memang saya lihat baru. Terus ada lift khusus untuk mengakomodasi hanya satu anak cacat. Gitu. Jadi betul-betul memanusiakan manusia. Bahkan saya waktu di Jepang itu tidur di hotel, hari pertama saya tidur di hotel. Dan saat di hotel itu di resepsionisnya ini, itu kayak perpustakaan. Orang yang duduk pasti semuanya baca. Kalau kayak kolonial kayak kita ini yang usia 50 ini, dia baca buku biasa. Tapi anak-anak milenialnya dia pegang handphone, bukan WA, bukan TikTokan, tapi baca e-book. Nah di situ banyak ruang tadi, banyak rak di situ. Saya terkesima dengan satu rak di situ, yang lainnya kan semua ada judulnya buku di luar. Ya walaupun saya tersedih juga karena ya bahasa Jepang yang nggak paham. Yang satu sama sekali nggak ada judulnya, atas semua ada judulnya, warnanya biru. Ini buku apa? Kok beda ini? Hanya saya pegang, saya keluarin, saya buka, tidak ada juga tulisannya. Saya raba, ternyata huruf Braille. Orang buta saja di sana difasilitasi untuk membaca. Nah kita, itu kan konsep kita. Iqra sebelum yang lainnya. Dan saya keliling dari 20 negara itu yang menjadi indikator utama bahwa mereka memang dalam literasi itu betul-betul ditampilkan. Nah kita masalah perpustakaan seperti yang saya sampaikan tadi, di rumah kita nggak punya perpustakaan. Di sana di Jepang itu
Saya masuk restoran ada perpustakaan. Saya masuk di rumah ada perpustakaan. Di mana-mana ada perpustakaan. Itulah rahasia kemajuan mereka. Makanya kalau terkait dengan guru, nah guru kan fungsinya tadi untuk menguasai tadi. Kalau gonta ganti kan nanti diagnosa baru. Maka guru setiap kita ini juga harus memiliki ilmu psikologi sehingga betul-betul yang naik sepertinya. Maka kalau kami di kampung IT sebelum berangkat nanti itu ada tes biometrik namanya. Salah satu pendekatan sains untuk bisa memahami tentang potensi manusia. Kalau di kepolisian itu digunakan untuk namanya apa itu? Ya sidik jari, forensik ya. Ya forensik itu kan dari sini. Nah sekarang itu digunakan untuk memetakan potensi setiap orang. Di Singapura dan di China bukan sekedar ini menggunakan sidik jari, tapi dengan DNA. Walaupun DNA ini memang cukup mahal, katanya untuk bisa cek DNA itu 12 juta. Mereka karena menghargai manusia dan potensi, maka mereka lakukan. Sementara kita jauh dari pola-pola pendekatan itu dalam pendidikan. Bahasa saya akan ungkap kata. Pendidikan kita di Indonesia ini adalah proses robotisasi manusia. Kalau semua orang dianggap sama, berarti kita dianggap robot. Karena Allah menciptakan kita dengan juara, dengan keunikan yang spesifik di setiap kita. Nah inilah yang tidak kita pahami, karena guru-guru kita tidak diajarkan untuk memahami tentang manusia. Pendidikan itu adalah manusia yang beda dengan bangsa. Maka ini saya ajak para guru, bangsa ini akan maju kalau pendidikan kita maju, dan pokoknya adalah guru. Kalau guru maju, insya Allah semua kita akan maju. Begitu Ustaz. Berarti kita harus belajar dari negara maju. Artinya siap perang. Baik. Kata orang, guru di Indonesia ini, guru dikasih biaya murah untuk memperbaiki anak bangsa, artis dibayar mahal untuk merusak anak bangsa. Di luar sana mereka dibayar mahal. Nah sekarang guru itu adalah pilihan terakhir. Tidak dapat di mana-mana jadi guru lah. Apa yang diajar? Nah, artinya ke depan bagaimana kita berangkat, kalau bisa pimpinan pondok, madrasah, bapak-bapak, kita berangkat Oktober. Nanti untuk biaya tanya sama ya biayanya. Baik, selanjutnya pada waktu kita sudah mencapai sholat zuhur, karena nggak ada jam makan siang, kami silakan Ibu. Ibu. Saya Ibu Tina Pak pribadi. Pertanyaan pertama tentang bagaimana ada target untuk memberangkatkan haji tanpa antri dari siswa-siswa mahasiswa kita ini. Seperti apa itu Pak perjalanannya? Yang kedua, dari perjalanan Bapak mengirimkan siswa-siswi ini, apakah 6 bulan itu adalah memang dipatok untuk standar? Apabila ada percepatan penguasaan materi di bawah 6 bulan, apakah akan diberangkatkan lebih dahulu? Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terkait dengan bonus tadi ya, di sana memang kan minoritas muslim dan tetap di Saudi itu pemerintah memberikan kuota untuk setiap negara. Nah kita kalau sudah mendapatkan paspor di sana atau istilahnya izin tinggal resident permit, kita sebagai pelajar itu setiap tahun nanti kita update resident permit kita. Oh ya, saya tadi segera tambahkan. Jadi kita ini nanti harus minum kontrak kita dengan perusahaan, tapi bukan dengan visa kerja, tapi tetap visa pelajar. Karena itu bagian dari sistem pendidikan di sana. Visa kita sekali lagi kontrak kita dengan perusahaan, tapi visanya kita bisa pelajar. Ini perlu saya catat. Beda dengan magang ke Korea dan ke Jepang. Ya. Nah, nanti terkait dengan saat kita sudah dapat visa dan tinggal di sana, di mana-mana
untuk bisa kita dapatkan kuota dan hak sebagai warga negara minimal kalau kita sudah tinggal di sebuah negara selama 6 bulan. Jadi kalau sudah kita tinggal 6 bulan, kita bisa mengajukan untuk proses akan mau haji dan lain sebagainya. Nah ini secara teknis itu insya Allah akan kita terus pelajari karena terus terang ini hanyalah baru potensi dan peluang belum kita lakukan. Tapi itu bisa kita gunakan. Seperti itu. Yang kedua terkait dengan masalah bagaimana kalau anak ini kita sudah duluan gitu ya. Intinya memang proses kita pemberkasan untuk melamar ke perusahaan ya, dalam proses ausbildung ini start dari kita memiliki bahasa di level B1 dan alhamdulillah kita tidak perlu lagi ke Google karena kita punya lisensi sendiri ya. Nah saat ini untuk tes center kita ada di Semarang dan insya di tempat saya di IDBC yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa dilakukan di Batam sendiri. Proyeknya kan nanti banyak tempat kemudian di sini. Insya Allah nanti bisa kami usulkan tergantung fasilitas yang memungkinkan di sini. Nah, makanya ya ini bagaimana kita memanfaatkan Pemkotendo bisa mulai sosialisasi dengan anak-anak sehingga anak yang kecenderungannya saya mau jadi said berarti kecenderungan siapa yang mau jadi ulama ke Timur Tengah kita semua mengakomodasi semua potensi gitu. Jadi kalau sudah misalnya sekarang sudah pernah kursus dan dia punya B1 dan syarat untuk menjadi dai adabnya oke, berarti sudah bisa diajukan ke Tengah. Seperti itu. Kan sekarang fasilitas sebenarnya bisa mempercepat itu. Kita bisa belajar secara online, misalkan ada Duolingo, satu aplikasi atau yang lainnya banyak, tergantung motivasi anak. Insya Allah dengan kekuatan motivasi bisa mempercepat. Apalagi dari sisi boarding ini tadi, karena di tempat kami setelah 1 bulan berlanjut, berikutnya anak-anak wajib menggunakan bahasa Jerman. Karena hakikatnya bahasa itu tidak butuh kecerdasan, ya, tapi dia butuh pembiasaan. Maka dengan sistem boarding otomatis dipaksa untuk menggunakan bahasa. Faktanya kita kan tidak pernah belajar bahasa, tiba-tiba semua udah bisa. Itu kan tadi contohnya bahwa memang tidak butuh kecerdasan. Walaupun ada yang pelan, ada yang cepat. Gitu kan? Baik, mungkin itu sudah mewakili. Dulu kami sampaikan untuk wilayah Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh itu belum ada yang melakukan itu pendidikan persiapan Jerman. Kita akan berusaha bagaimana ke Sumatera itu anak-anaknya untuk dikirim pendidikan 6 bulan di Batam. Amin. Ya, ini berarti kita yang pertama. Kalau sudah dijalankan itu semuanya menunggu birokrasi. Belum tentu Agustus Oktober gubernur bisa menjalankan actionnya. Tapi kita Batam insya Allah Agustus sudah mulai launching angkatan pertama untuk 30. Jadi pada Bapak Ibu yang sudah silakan ambil timbang-timbang. Dan bagaimana dengan biaya bagi kami Batam angkatan pertama ini kami kurangi 1 juta. Kemudian bagaimana dengan kami yang nggak punya biaya? Ya mungkin Bapak Ibu berusaha lah, mungkin kepala sekolah pimpinan pondok membiayailah yang 10 juta lebih itu saja. Selebihnya dia akan memberi yang terbaik. Bayangkan kalau ada 10 satu di eksekusi ke sana, lalu mentransfer masing-masing 3 juta dan zakat-nya udah berapa? Berarti kalau 100, nggak perlu lagi kita tarik biaya dari anak-anak yang kita. Jadi intinya Bapak Ibu boleh ambil formulir ini. Kami tunggu sampai tanggal 10 Juli dengan memberikan pengurangan. Nah, kemudian saking pengennya kami, bagaimana nggak ada punya biaya sama sekali, mungkin minjam uang 10 juta ke koperasi, minjam 10 juta ke BSI, atau minjam ke keluarga yang mampu, itu juga tidak sulit demi masa depan anak kita. Ya, maksudnya kemudian untuk bulanannya 1 juta. Nah, itulah yang bayar selama 6 bulan. Dan ini sudah kena
4 bulan. 5 bulan. Jadi tinggal 4 bulan lagi setiap bulannya. Ya kami tunggu, silakan ambil Bapak Ibu. Ya, insya Allah kami Al-Hikmah akan kita semua, saya berharap semua pondok pesantren madrasah tahun depan sudah kita masukkan materi bahasa Jerman. Nah ini lagi peluang Ustaz ya, dibuka peluang untuk TC, apa ya? Teacher asisten Jerman, dan itu dibiayai sebanyak 150 juta untuk yang siap menjadi guru bahasa Jerman. Ini guru-guru ini, oh, kita 10 tahun jadi guru di pondok dapat segitu, ya. Ya, jadi ini peluang semua guru-guru yang hadir kalau punya keponakan keluarga S1, kami membuka seluas-luasnya untuk belajar bahasa Jerman untuk dijadikan tenaga pengajar. Wah, ngomong apa lagi ya? Tidak ada komentar kecuali mari kita fastabiqul khairat. Baik, waktu setelah terus berjalan, nanti malam ada podcast atau siaran langsung wawancara dengan Suara Minang TV bersama Ustaz Junaidi dan tim. Sebenarnya kami akan menampilkan juga salah satu alumni Ausbildung Jerman yang ada di Batam. Ya, dia salah satu anak yang mendapatkan beasiswa Korea lalu melanjutkan pendidikan ke Jerman. Karena teknologi terbaik hari ini selain China ya Jerman. Ustaz Soleh, silakan beri Soleh. Nah, saya kenalkan dulu. Ini alumni Jerman. Ya, insya Allah. Baik, orang yang biasa saja tapi di otak yang luar biasa. Mungkin satu menit ada tambahan sebagai penutup kalam. Baik Bapak Ibu sekalian, Masih semangat kami ini yang jadi ini adalah peluang dan kesempatan. Peluang itu tidak berulang. Walaupun namanya sama, hari ini Senin, minggu depan kita Senin, tapi itu adalah hal yang berbeda. Makanya mari kita jadi pejuang. Pejuang itu membuktikan diri. Tapi jangan jadi pecundang, karena pecundang itu nunggu bukti baru ikut. Iya. Nah, tergantung kita pejuang atau pecundang. Ya, ini tergantung kita masing. Demikian dari Mohen, kalau kita mohon maaf dan mudah-mudahan kita senantiasa tahu. Saya minta satu ini bisa kita bikin grup dan kita bisa bersilaturahmi karena saya memang fokus di riset sehingga update teknologi dan perjalanan kami terus bisa kita share ke umat agar kita bisa maksimalkan ini masalah bersama. Demikian, berdoa fikum dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di absensi adik ada nomor HP. Alhamdulillah, nanti kita akan bikin grup. Mudah-mudahan niat baik Allah tidak akan pernah. Ya, selanjutnya kita foto bersama. Kita tutup dulu dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Bagi Bapak yang ingin dialog langsung sama Ustaz Junaidi via WA ataupun nomor HP-nya sudah ada. Nanti dikirim dalam grup ya.